Selanjutnya di sebelah Komeng ada Cak Lontong. Selamat malam, Salam lemper. Salam lemper, Cak. Pak Denny, Ya. saya mewakili seseorang atau sesuatu lembaga yang bukan wakil saya. Kalau mewakili, kita itu mewakilkan orang berarti ya. Diwakilkan. Kalau kamu tidak mewakili, berarti bukan tidak diberikan surat tugas lah kasarnya. Ya. Nggak serumit itu, Pak. Rumit tahu nggak itu? Baru aja rumit itu, barusan rumit tuh. Coba Anda jelaskan sepertinya rumit banget. Saya ini mewakili lembaga yang tidak mewakili saya. Simple. Nih umpamanya nih lo nih, lo nih. Lu dibelah otaknya, otak lu ada apa sih di situ? Nih lo nih. Kesini. Ya. Gak mewakilin lo. Mewakili lembaga. Lembaga. Tapi lembaga itu tidak mewakili saya. Kan saya yang mewakili lembaga itu. Anda mewakili lembaga apa? Nah, gitu kan enak. Iya. Ngapain pakai menjelaskan Bapak ini? Awalan Anda itu loh, sebenarnya awalannya Anda. Saya aja nggak punya keinginan menjelaskan apa yang saya sampaikan kok Anda menjelaskan apa yang saya sampaikan. Terus siapa yang menyampaikan apa yang saya jelaskan? Sampai di mana penjelasan tadi? Nah, ini akan saya sampaikan penjelasan saya. Sampaikan penjelasan. Saya mewakili lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Ini yang nggak makan nggak saya perhatikan. Iya, lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Kalau umpamanya habis makan, perhatiin nggak? Sudah enggak. Udah nggak? Karena yang makan aja yang saya perhatikan. Minum kan habis makan tuh. Enggak. Hah? Enggak. Kalau pas baru duduk mau makan, baru mau makan. Mau masih kategori. Masih ada di perhatiin. Oh iya. Jangan-jangan dia kang nyolong nasi nih Pak. Nih, hubungannya apa sih lembaga pemerhati anak-anak yang makan? Disingkat apa? Lemper ayam. Cak Lontong. Apa? Bagaimana Anda menghadapi serbuan jajanan-jajanan seperti ini? Kemasan-kemasan. Anda kan harus menjaga keluarga Anda. Begini Pak Denny, sebelum saya bicara masalah saya menjaga keluarga, itu tugas saya memang. Tapi saya ingin mengingatkan pada teman-teman. Apa yang mau diingetin? Enggak, nanti kalau saya pengen ingetin sekarang belum. Saya ingin bicara masalah makanan. Iya. Kita fokus dulu deh. Apa makanan? Definisi makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan. Itu disebut makanan. Jadi kalau tidak bisa dimakan, tidak disebut makanan. Iya. Karena yang namanya makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan. Berarti pisang goreng jatuh bukan makanan dong? Bisa itu dimakan kalau mau. Bisa, kita ngomong bisa, bukan pantas atau tidak, tapi bisa. Jadi itu disebut makanan. Sebelum ini jauh. Udah jatuh, lindas truk, bisa dimakan. Injek-injek orang. Saya pernah coba. Orang. Pernah bisa dimakan. Gak percaya? Nasi tumpeng tumpah di tol. Bisa dimakan. Karena berarti kan kalau seperti itu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Nah ini beda. Masuk ke dalam perut itu tidak selalu dimakan. Diminum juga bisa. Itu bukan makanan tapi minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang bisa diminum. Kalau tidak bisa diminum bukan disebut minuman. Iya. Cendol minuman bukan? Cendol itu adalah makanan. Yang diminum adalah airnya. Kenapa orang? Ayo minum cendol. Kenarin gitu. Salah. Es cendol. Esnya itu kalau sudah cair diminum. Es kalau belum cair tidak bisa diminum, tapi dimakan. Di mana esnya? Esnya di mana? Iya. Esnya di mana? Esnya di mana dicampur biar cair baru diminum. Belum pernah digebukin rame-rame. Bisa itu juga bisa. Bisa dari mana orang gebukin? Lah iya digebukin rame-rame bisa juga. Nah, karena bedanya makan dan minum apa? Makan dan minum. Bedanya makan dan minum apa? Ini yang ingin saya tanyakan pada Anda tadi. Saya yakin Anda bingung menjawab, makanya saya tidak tega sebenarnya. Bedanya Anda makan, kalau lapar saya makan, kalau haus saya minum. Inilah orang yang tidak beriman. Karena itu tidak berlaku pada saat puasa. Kalau puasa Anda lapar terus makan?
Kalau beda lagi niatnya. Makanya jangan asal jawab. Saya tahu, Cak. Interupsi. Nggak, saya nggak tanya pada Anda, saya tanya pada Anda. Ayah lagi ada tamu ya. Pak. Ya, lanjutkan. Bedanya makan dan minum. Makan adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh. Minum memasukkan minuman ke dalam tubuh. Iya. Apa yang dimaksud makanan tadi sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud minuman sudah saya jelaskan. Iya. Itu baru dasar. Belum beranjak pada mana yang sehat atau tidak. Jauh, masih jauh. Ini masih jauh, belum ke situ. Berapa hari lagi kira-kira? Lama kan nih? Anda jangan mengidentikan jauh dengan lama. Tidak ada korelasinya sebenarnya. Wah, itu jadi jauh tidak selalu lama dan dekat tidak selalu cepat. Nah, contohnya? Banyak. Saking banyaknya saya kira nggak perlu disebutkan. Saya lanjutkan boleh? Boleh. Kalau saya tidak mau? Hah? Anda kan yang nawarin, Anda mau lanjutkan, terserah. Oke, jadi paham ya, makanan, minuman paham. Sekarang kita beranjak kepada apakah makanan sehat? Sebenarnya menentukan makanan sehat atau tidak itu sebelum ke sana. Makanan yang pantas dan boleh atau tidak itu yang membatasi apa sih? Bukan cara makan, bukan kemampuan kita, tapi akhlak kita. Ada sekarang orang bukan hanya makan nasi dan lauknya, sayur, buah. Enggak. Ada istilah orang yang bisa makan semen, tadi disebutkan. Iya. Makan aspal, makan besi. Tapi itu orang tidak berakhlak. Istilahnya itu bisa dimakan. Dalam arti bisa buat mengisi perut mereka dengan cara yang lain. Tapi itu nggak benar. Itu jangan ditiru. Ya, Komeng. Itu korupsi namanya. Nah, bisa disebut itu. Korupsi. Saya tidak mau menyebut. Lu kenapa jadi Komeng? Nah? Emang gue pasti ke situ apa? Ya kan namanya juga teman mengingatkan. Ini saya mau mengingatkan. Jadi saya kembali contoh nih ya. Orang tua. Ini yang penting nih. Masalah makanan ini kita sebenarnya ini peran orang tua luar biasa buat anak. Hati-hati. Saya itu. Ini harus kita perhatikan makanan anak. Karena yang mengajari anak makan itu pertama kali adalah orang tua. Jadi saya ini contohnya saya perhatian banget dengan anak saya. Untuk menjaga kesehatan dia soal makanan ya. Sampai sekarang anak saya yang SD itu. Bahkan kakaknya SMP. Dua-duanya. Tidak pernah beli jajan pedagang yang lewat depan rumah. Gak pernah. Sampai sekarang. Gak mungkin. Saya selalu mengawasi. Walaupun tidak saya awasi. Karena saya juga tidak mungkin 24 jam mengawasi. Mana tapi bisa, saya yakin. anak kecil loh itu anak kecil. Anak kecil pasti Anda punya cara yang efektif atau seperti Itulah apa? yang ingin saya ungkap di sini. Walaupun saya tidak mengawasi anak saya jamin tidak pernah beli jajan yang pedagang lewat depan rumah. Jadi gimana caranya? Satu caranya. Gimana? Rumah saya hadapkan belakang. Jadi dia nggak akan jajan lewat depan rumah, jajannya belakang rumah.